katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar seru perang atau kata-kata tentang jangan kau gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan kedatangan menjelang masyarakat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan bertobat, dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena nabi bertambah dan kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dari. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-12, 3-4. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa kasih menjadi dingin? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita membuat teh, ya, membuat kopi, tentunya kita harus menggunakan air panas, air yang mendidih, dengan maksud supaya teh atau kopi itu bisa larut. Demikian juga dengan gula pasir, ya, yang kita campurkan di situ. Setelah kita aduk, barulah kita bisa mengarahkan kepada sebuah sajian yang sesuai dengan selera kita. Apakah kita mau buat dingin? Ya. Kita mungkin perlu tambahkan air, atau mungkin kita kasih es. Ya. Tetapi ada memang bahan-bahan tertentu yang mungkin membutuhkan air dingin. Tetapi biasanya kalau kita membuat seperti itu, biasanya dibutuhkan namanya air yang mendidih seperti itu. Nah, ada sesuatu yang bisa kita melihat di dalam bagian ini, Bapak Ibu. Semakin, ya, kita dari yang panas tadi, kita menambahkan air dingin atau es, ya, untuk bercampur dengan air yang mendidih, maka air pun akan menjadi dingin. Sepanas apapun itu, kalau Bapak Ibu coba kasih air yang dingin atau es batu, maka akan semakin dingin. Ya, walaupun tidak ditambahkan dengan es atau air dingin, tapi nanti dalam proses teh yang tadinya panas, kopi yang tadinya panas, kemudian lambat laun menjadi dingin. Nah, segala sesuatu
yang dibiarkan atau ditambahkan unsur yang berlawan sifatnya pasti akan mengalami sebuah perubahan. Ya. Dari panas menjadi dingin. Nah, tak terkecuali dengan apa yang kita baca hari ini tentang kasih. Nah, kasih, Bapak Ibu, kalau kita biarkan lama-kelamaan kehilangan kehangatan. Ya. Dan berubah menjadi dingin. Bapak Ibu, di grup gembala, saya dulu rajin. Kalau ada teman yang ulang tahun, saya pasti kasih ucapan. Ada yang sakit, saya pasti membalas. Hari ini ada orang sakit, saya lihat saja. Ini males begitu kan. Ada teman ulang tahun, ya hanya lihat begitu saja gitu kan. Akhirnya apa? Kita punya grup yang saya komandani seperti itu. Saya tidak berbuat sesuatu, jadi hanya malas dan sepi. Gurunya semangat, gitu kan? Tetapi seperti itu yang terjadi. Nah, kasih yang dibiarkan begitu saja lama-kelamaan kehilangan kehangatannya dan berubah menjadi dingin. Demikian pula saat kasih tertimbun oleh sesuatu yang sifatnya berlawanan, maka lama-kelamaan kasih tersebut akan menguap dan menjadi dingin. Nah, apa yang kita baca dalam ayat yang ke-12 tadi Bapak Ibu, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau kita mengamati dari perikop ini, di sana dikatakan bahwa menjelang kesudahan dunia akan semakin banyak kedurhakaan. Ya, semakin menjelang, dikatakan semakin menjelang, ya, kesudahan dunia akan semakin banyak kedurhakaan. Tapi tadi yang kita baca, belum, walaupun begini belum, gitu kan? Masih itu mulanya. Kejahatan merajalela di mana-mana. Kita bisa melihat seperti itu. Kesesatan tumbuh subur. Dan berbagai hal yang mengakibatkan kasih kebanyakan orang kemudian menjadi dingin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin sungguh mengajak kita kepada setiap ini, jangan sampai kasih kita ini menjadi dingin. Ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat kasih itu menjadi dingin? Apa yang membuat kasih kita menjadi dingin? Yang pertama, kalau kita membaca di situ, dikatakan ayat yang ke-12 tadi, karena makin bertambahnya kedurhakaan. Nah, ternyata kasih itu menjadi dingin karena ada satu sebab yang namanya kedurhakaan. Kalau kita melihat terjemahan Kamus Bahasa Indonesia, kata durhaka itu artinya ingkar. Ya, ingkar terhadap perintah. Artinya durhaka itu ingkar terhadap perintah orang tua, ya, perintahnya orang-orang lain yang lebih tua dari kita, bahkan penguasa. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kepada setiap anak kita belajar, anak muda, kita semua,
Jangan menerima dari pola dunia ini. Mari kita yang adab. Kita adalah orang Asia, ya. Bapak Ibu, ada tata krama. Jangan kemudian kita mengatakan bahwa ini demokrasi. Ya. Contoh Bapak Ibu yang terjadi, ya, hari-hari ini di negeri kita, dengan alasan demokrasi. Panggil orang saya nanya saja. Kalau kira-kira saya panggil Pak Tobing, Tobing, apa itu Tobing? Gitu kan. Kira-kira bagus nggak? Ya kan? Panggil Pak Presiden atau Pak Presiden, itu siapa itu Jokowi? Ya. Adabnya sudah luntur, hilang. Nah, Bapak ini kasih Tuhan, durhaka artinya seperti itu, ingkar, menentang, memberontak, membangkang terhadap perintah, baik perintahnya Tuhan, baik penguasa, atau terhadap orang tua, atau orang lain yang lebih dituakan. Nah, mungkin orang tua lain yang lebih tua dari kita, itu kita harus hormati. Bagaimana anak muda panggil yang lebih tua, panggil apa namanya begitu kan? Rasanya kurang adab, kurang bagus, tidak enak didengarkan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang kita hormati, terlepas ada kurang lebihnya, ada mungkin dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghormati mereka. Jangan menjadi orang yang durhaka. Nah, kedurhakaan itu menentang Tuhan, ya. Jelas bentuk sebuah pembangkangan, bentuk sebuah perlawanan, bentuk sebuah pemberontakan. Dengan pribadi Tuhan yang adalah kasih. Nah, saat yang berlawanan, yang berkuasa, tidaklah heran kalau kasih jadi tidak lagi hangat dan berubah kemudian menjadi dingin. Karena sudah tidak mengindahkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan orang tua, atau orang yang dituakan, lebih tua daripada kita yang harusnya kita hormati, kita tidak mendengarkannya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak di tengah-tengah suasana pandemi yang seperti ini, jangan sampai kasih kita itu menjadi dingin. Di tengah-tengah kesulitan yang banyak hal yang kita alami satu dengan yang lain, jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Semakin lama, tampaknya kasih ini hanya sebatas slogan saja. Jangan sampai di kita di kekristenan itu juga menjadi sebuah slogan yang sering kali kita ucapkan. Hanya mungkin dibicarakan, hanya disinggung, tetapi jarang untuk diaplikasikan. Saya berkata kepada seorang jemaat, saya tidak ingin dalam suasana seperti ini, kita ini mati rasa. Kasih kita ini mati. Ya. Mau apa-apa menunggu nanti. Kapan? Nggak tahu. Nunggu waktu yang pas. Kapan waktu yang pasnya? Tidak tahu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar untuk mengaplikasikan, untuk menerapkan ya kasih itu secara nyata. Kalau mungkin ada tetanggamu, ada saudaramu, ada rekanmu yang sakit,
paling tidak doamu ada. Kalau engkau punya 2 uang, kasihlah kira-kira uang. Kalau engkau nggak punya uang, kira-kira samperi, lihatlah, hiburlah dia. Ya. Kenapa? Itu perlu dipraktekkan, itu perlu diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Sehingga jangan sampai itu menjadi sebuah alasan, pandemi ini menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak mengerjakan sesuatu. Saya selalu berkata dulu waktu sebelum pandemi, apakah sama kehidupan kita seperti pandemi? Dulu pandemi, sebelum pandemi ya kita ya begitu. Apalagi di masa pandemi ya begitu. Ya. Nah, kita sering terbawa dan terpengaruh dengan kebiasaan dalam dunia dalam kita mengaplikasikan tentang kasih ini. Apa itu? Ketika kita mengerjakan tentang kasih itu secara nyata, kita terbawa, kita terpengaruh dengan kebiasaan dalam dunia ini. Apa itu? Acuannya tentang teori ekonomi. Apa itu teori ekonominya? Prinsip untung dan rugi. Dulu kamu sakit, aku gak pernah jenguk. Sekarang engkau sakit, aku gak akan jenguk ke kamu. Kalau dulu aku begini-begini, karena ada sesuatu begini. Prinsipnya selalu hitung rugi. Ya. Kalau mau membantu, kita melihat dahulu apa keuntungan yang bisa kita peroleh. Apa yang kita dapatkan ketika saya membantu. Lupa Bapak Ibu, apa yang sebenarnya yang kita kerjakan. Itu semuanya ditatat, ditulis dalam buku kehidupan masing-masing kita. Ya. Tetapi yang justru yang terjadi, prinsip ekonomi, kebiasaan dunia itu yang mempengaruhi kita. Kita lupa. Mungkin orang tidak tahu tentang apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan tahu semua apa yang kita buat untuk saudara-saudara kita seperti itu. Nah, penentangan seperti ini, pembangkangan seperti ini terhadap kasih pun itu menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Ya. Manusia ada sebuah ciri di dalam kehidupan di akhir zaman seperti ini. Manusia sudah sifatnya individualistis. Lebih menonjolkan kepada pribadi saja. Saya dan saya seperti itu. Tidaklah, ya. Kemudian dunia ini menjadi sebuah yang sebenarnya kayaknya ramai, tetapi sebenarnya sepi. Ya. Kenapa? Karena itu tadi. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Ingat Bapak Ibu, apa yang mau ditegaskan di sini? Hal yang paling mendasar, ya, paling utama dan terutama dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah kasih. Kita bisa menjadi orang pintar, kita bisa menjadi orang yang hebat, terkenal, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak ada kasih, tanpa kasih, semuanya tidak akan berguna, nggak ada artinya. Semuanya akan menjadi sia-sia, tidak ada sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kasih kita ini tidak kita jaga, dan hanya kita biarkan, apa saya katakan tadi? Kasih bisa menjadi dingin, mati rasa. Itu yang saya takutkan. Sebagai seorang gembala, saya takut kalau di masa-masa yang seperti ini, kasih kita menjadi dingin. Saatnya di masa-masa seperti ini kita berbagi. Mari kasih kita tunjukkan. Engkau yang punya uang, bagilah uang. Engkau yang punya apa saja, bisa berikan, hibur, peluk saudara-saudaramu yang mengalami sebuah kesedihan. Ya. Perlu dijaga. Jangan dibiarkan. Kalau tidak, itu akan menjadi dingin. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau itu tanpa didasari, itu Bapak Ibu akan menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya seperti kata firman Tuhan. Ada banyak begitu penyesat-penyesat dalam dunia ini. Ada banyak pengaruh teori-teori dunia, ya, yang mempengaruhi pola pikiran kita dan sebagainya. Oleh sebab itu, sungguh saya ingin mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu, dalam menghadapi hidup di zaman yang sulit seperti ini, kita harus tetap memastikan bahwa kasih kita tetap hidup. Amin. Di masa yang sulit seperti ini, mari kita pastikan secara pribadi bahwa kasih kita tetap hidup dalam diri kita. Dan itu mendasari dalam segala semua yang kita kerjakan. Supaya apa? Tidak kemudian menjadi sia-sia. Kita terus harus menjaganya, agar kasih jangan sampai menjadi dingin, tetap hangat. Bagaimana caranya supaya kasih kita tetap hangat, tidak menjadi dingin? Yang pertama yang harus kita kerjakan, dengan tetap menghidupi sebuah kehidupan yang berdasarkan kasih. Mungkin hanya sebuah ungkapan, tetapi engkau nyatakan dengan sayangmu kepada dia, kasihmu kepada dia. Buatlah hidupku. Ya. Ada hal yang kita bisa kerjakan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kepada Tuhan, mari kita kerjakan. Setiap Bapak Ibu di tempat ini yang bersama-sama melayani Tuhan, yang beribadah, mari kita kerjakan berdasarkan kasih. Kepada sesama juga sama seperti itu. Tidak ada sebuah tendensi yang macam no, tidak ada. Hanya satu, kita ingin belajar mengaplikasikan, menerapkan kasih itu dalam kehidupan kesesamaan, dalam sesama kita. Yang kedua, menjaga diri kita agar tidak terkontaminasi oleh berbagai bentuk kedurhakaan. Jaga supaya kita tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh, ya, dengan virus-virus.
hari begini, hidup susah, ngapain? Itu virus. Sementara kebenaran firman mengajarkan kepada kita tidak seperti itu. Di tengah-tengah pandemi, ada firman Tuhan yang mengingatkan. Yang pertama, berdiam diri. Belajar sabar. Katanya begitu. Renungan pagi tadi di Bamangka seperti itu. Di masa-masa saya seperti berdiam diri. Sabar. Tetap teguh. Ya. Kenapa? Memang situasinya sulit. Memang situasinya seperti ini. Semua kita mengalami. Jangan sampai kemudian ya, kita ini terpengaruh dengan berbagai bentuk kedurhakaan tadi, yang tentunya jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan, supaya kasih kita tidak menjadi melempem, tidak menjadi mati rasa, tidak menjadi di. Itu yang pertama, kenapa kasih itu menjadi dingin. Penyebabnya apa yang namanya kedurhakaan. Yang kedua, yang terakhir, supaya kasih kita tidak menjadi dingin, yang kedua, mari kita belajar pengenalan yang baik akan Tuhan. Belajar, namanya belajar sampai mati. Mengenal Tuhan ya, secara baik, secara benar. Nah, ini menjadi satu kunci supaya kasih kita tidak mati. Tidak ditutupi dengan filsafat, dengan teori-teori ekonomi dunia seperti itu. Belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 mengingatkan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, sebab Allah adalah kasih. Mengenal yang baik akan Tuhan. Kasih bukan hanya menjadi sifat Allah, tetapi kasih itu sejatinya adalah pribadinya Allah sendiri. Allah adalah kasih. Karena itulah ketika kita mengenal Allah yang tidak lain adalah kasih, kita pun dengan sendirinya akan terus memiliki kasih yang menyala-nyala dalam diri kita. Kalau kita mengenal Allah kita adalah kasih, maka itu akan membangkitkan roh kita, ya, semangat kita, ya, bernyala-nyala. Nah, ketika Allah yang adalah kasih tinggal dalam diri kita, maka hidup kita pun senantiasa memiliki kasih. Itu menjadi dasarnya. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang termaterai, yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita tahu, kasih adalah merupakan hukum paling utama dalam kekristenan. Kita tahu, Yesus sendiri menjadi sebuah teladan kepada kita. Apa teladannya? Dia memberikan nyawanya. Ya. Bagi kita, ketika kita masih berdosa. Dan sebab itu, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam Yohanes 13:34, di sana dikatakan demikian Bapak Ibu ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih, Bapak Ibu, dikatakan di sana akan membuat perbuatan kita ini bermakna. Ya. Juga bermakna di hadapan Tuhan. Kasih yang kita kerjakan.
Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi saya ya. Kenapa saya kok sekarang kok begitu ya di grup di Gembala? Rasanya mau nulis teman saya yang sakit, teman saya yang cepat sembuh. Saya malas begitu. Hanya nulis semoga engkau sembuh ya temanku, saudaraku. Malas rasanya begitu. Sehingga kalau lihat dibaca nggak penting gitu kan. Bagaimana? Harus mulai menghidupkan dulu, saya rajin begitu. Nah, kasih dikatakan akan membuat perbuatan-perbuatan baik kita ini bermakna. Tidak hanya bagi diri kita, bagi orang lain, kepada diri kita sendiri, terlebih kepada Tuhan. Bahkan, kasih pun mampu membuat kita terhindar dari jebakan berbagai jenis dosa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hari-hari ini banyak yang sakit. Mari kita care. Saya ngomong sama pelayan begitu, ada temannya sakit, rumah sakit, cicing wai. Apa pendetanya pernah ngajar begitu? Datang kek, doakan kek, di WA kek, cepet sembuh. Kalau sembuh lah, matilah, kira-kira begitu. Ya kan? Takutnya kita sudah mulai mati rasa. Ya. Tapi kalau urusan kita sibuk sendiri, Pak saya mau ke sana gitu kan. Hari ini saya ingin lihat sama sebenarnya Bakaran. Hari ini nggak hadir. Kalau kita datang, saya berkata hal biasa. Kalau Bakaran datang begini ke sini, saya bilang luar biasa, ditonton banyak orang. Saya iri. Kalau datang ke rumah sakit mau, tetapi kalau datang gereja nggak mau. Alasan banyak. Ya. Contoh maksud Bapak Ibu, banyak hal yang kita bisa kerjakan gitu. Kenapa untuk perkara-perkara yang dunia kita bayar harga? Orang sakit didorong, dia supaya sembuh, dia ingin tahu Tuhan. Hanya untuk perkara-perkaranya dia sendiri, wah luar biasa. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi seperti saya ingin mengajak setiap kita, jangan sampai jemaat GKIN, Bapak Ibu di luar sana, jangan sampai kasih kita mati. Tidak ada rasa. Kasih kita bisa menjadi dingin jika kita terus terjebak pada perbuatan-perbuatan dosa. Di sisi lain, kasih terjaga kehangatan untuk menjauhkan kita dari begitu banyak dosa. Selain itu, kasih pun bisa menjadi jendela bagi orang di sekitar kita untuk mengenal dan mengalami Tuhan lewat diri kita. Oh, orang Kristen itu guyup ya. Dari mana? Dari kasih yang dinyatakan seperti itu. Kenapa? Orang lain jadi kenal. Oh, orang Kristen itu kehidupannya seperti itu. Dari mana? Perbuatan kasih yang nyata, yang kita wujudkan nyata seperti itu. Cepat. Ya, kalau ada sesuatu, cepat. Mari Bapak dikasih Tuhan, saya sungguh mengajak kepada setiap kita. Mari kita belajar untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang kita lakukan, harus kita lakukan supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Mari kita terus mengenal pribadi, kita akan berfungsi sebagai penjaga kehangatan kasih di dalam diri kita. Jangan abaikan saat teduh kita. Pribadi-pribadi di rumah. Ya. Jangan lewatkan waktu-waktu kita berdoa dan bersekutu dengannya. Ya. Di masa pandemi kita diajar, gereja semua kita diajar.
untuk ada banyak waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, sepertinya sudah tidak butuh liturgi lagi. Tuhan minta sesuatu yang orange dari kita, untuk kita selalu bersekutu kepada Tuhan. Jangan lupa bersyukur. Ya. Mungkin hari-hari ini situasi kita tidak ideal, tidak baik. Mungkin ekonomi kita, keuangan kita mungkin sangat-sangat kecil, menipis. Mari kita belajar bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ada banyak orang di luar sana yang juga susah, yang sulit. Mari kita bersyukur dengan apa saja yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, mari kita terus tekun membaca firman Tuhan. Tekun untuk merenungkan firman Tuhan. Pertemuan-pertemuan ibadah kita sangat kecil. Mari kita gunakan itu untuk kita bisa berhimpun seperti itu. Supaya kita bisa terus bertumbuh. Kita bisa saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu yang harus kita kerjakan. Supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Dan yang terpenting lagi, mari kita terus belajar untuk mengaplikasikan, ya, menerapkan kasih tersebut kepada sesama tanpa terkecuali. Ya, itu akan membuat kita hidup lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai. Ya, mari pastikan bahwa kasih dalam diri kita tetap menyala. Apakah kasihku mulai dingin? Apakah kasihku mulai mati rasa? Ya. Mari pastikan bahwa kasih setiap kita tidak terus bernyala-nyala. Ingat, kasih yang hangat itu menutupi banyak dosa. Di tempat ini saya sungguh rindu. Jemaat Tuhan di tempat ini, kasihnya di masa pandemi tidak dingin, tidak mati rasa. Mari kita bersama-sama belajar menerapkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari secara nyata. Biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan. Apa yang kita kerjakan, biar orang lain melihat Tuhan melalui kehidupan kita secara praktis. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.